Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ketua Kesiswaan dan para guru yang ada di SMA 1 Sukahaji, yang saya hormati rekan saya Ibu Nia dan Pak Bayu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukurnya pagi ini kita semua bisa berkumpul dari online dalam keadaan sehat dan jasmani, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti saya akan sedikit menjelaskan yaitu tentang pengertian tata tertib berlalu lintas untuk semua para siswa. Karena yakin dari sekian siswa ada yang rumahnya jauh, ada yang tidak terjangkau oleh transportasi umum, pasti yakin ada yang mengendarai kendaraan bermotor dari rumah datang ke sekolah. Tapi sebelumnya saya seperti biasa memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Budi Ristianto, pangkat Ida. Jabatan saya di Polsek Sukahaji sebagai Wakapolsek Sukahaji. Dan di samping saya Ibu Nia, pangkat Bribtu, sebagai Babin Kaptipmas Desa Palabuhan, dan sehari-harinya juga di subfungsi Intel. Pasti suatu saat apabila para siswa sudah lulus SMA akan melanjutkan kuliah atau melanjutkan mencari pekerjaan, akan bertemu dengan Ibu Nia karena beliau sebagai di Intel membuat SKCK, surat keterangan kelakuan baik ya. Pasti akan bertemu dengan beliau. Yang satu lagi Pak Bayu di belakang belum terlihat, ya kebetulan sebagai Babin Kaptipmas juga di Desa Garwasu. Selanjutnya saya lanjutkan ya tentang tata tertib berlalu lintas. Kenapa para siswa harus mengerti tentang tata tertib berlalu lintas? Karena apa? Satu, dari yang tadi saya sebutkan tadi pasti ada yang mengendarai kendaraan bermotor. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan jelas ya, pasal 281 atau pasal 288 yang tidak memiliki SIM sudah tegas tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor. Itu sudah ketentuan yang pasti. Karena apa? Satu, usia para siswa masih di bawah umur. Baru usia 15, 16 belum bisa untuk membuat SIM, apalagi KTP kan belum punya. Pasti aturan tetap ditegakkan, tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor. Tapi andaikan siswa yang tempatnya tidak terjangkau oleh transportasi umum, tidak ada kendaraan umum, harus tetap menggunakan roda 2 sendiri. Yang diharapkan dari petugas, mau nggak mau, satu ketentuannya harus memakai helm. Itu harus ketentuan memakai helm, dan kendaraan harus kondisi lengkap. Kondisi lengkap itu artinya luas dari kendaraan. Contohnya, pada siang hari lampu harus menyala, kaca spion harus dipasang, plat nomor harus terpasang. Yang lebih utama yaitu knalpot. Knalpot tidak boleh bising. Karena apa? Bayangkan aja sama siswa, andaikan siswa dalam kondisi punten ya, lagi kondisi sakit atau kondisi lagi sakit gigi, berada di rumah, di samping rumah siswa lewat kendaraan roda 2, knalpotnya dibobok atau keras pisan, gimana perasaannya? Telinganya gimana? Pasti kan merasa kesel, jengkel. Kita balikan lagi. Jadi kalau bisa untuk para siswa apabila ke sekolah, knalpot harus standar sesuai dengan aturannya. Spekteknya tuh harus yang standar, jangan dirubah atau dengan knalpot yang bising, yang racing, yang bergaya itu jangan. Ya. Terus yang utama lagi STNK harus dibawa. STNK harus dibawa. Ada terus apabila suatu saat nanti diberhentikan oleh petugas, kalau pas ada pemeriksaan bilang karena di rumahnya tidak terjangkau oleh transportasi umum, sedangkan siswa harus berangkat sekolah, nanti bisa dihubungi pihak
dari sekolah, dari PP atau gimana nanti biar menjelaskan kepada petugas tersebut ya. Itulah himbauan dari kami. Selanjutnya yang utama nanti untuk pengertian siswa biar tahu, nanti dicantumkan tentang pasal-pasal biar nanti tahu ya, pasal helm apa, pasal plat nomor apa, knalpot apa, nanti dikasih tahu untuk para siswa biar mengerti. Karena kalau sudah melanggar sampai ditilang, yang berurusan pasti yang akan repot orang tua. Kenapa? Nggak mungkin siswa ngurus sendiri atau datang ke pengadilan atau datang ke kejaksaan, pasti minta bantuan orang tua karena siswa kan harus sekolah. Nah, makanya diharapkan jangan sampai pelanggaran. Tapi minimal mengerti kalau ada yang ditilang suatu saat atau karena siswa melanggar tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang telah saya sampaikan tadi, seperti contohnya ada yang tidak pakai helm atau yang tidak memasang plat nomor, atau mungkin ada yang knalpotnya bising, ya nanti disampaikan. Untuk pelanggaran yang contohnya tidak memakai helm, pasal 291 harus memakai helm yang standar SNI, helm depan, pasal 291 ayat 1 harus memakai helm untuk para siswa apabila berangkat ke sekolah. Karena guna helm adalah untuk keamanan para siswa sendiri. Sama juga yang di belakang harus menggunakan helm belakang, pasal 291 ayat 2. Itu khusus untuk helm yang di belakang. Karena hampir sekian persen terjadi laka lantas itu karena banyaknya yang tidak menggunakan helm. Jadi kesadaran masih kurang, tidak menggunakan helm, mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Pas terjadi kecelakaan fatal, biasanya yang paling parah itu adalah di bagian kepala. Ya kalau kita pakai helm, insya Allah untuk pelindung, untuk keamanan para siswa sendiri. Jadi kalau mau ke sekolah diusahakan kalau berboncengan dengan rekannya juga harus memakai helm depan dan helm belakang. Ya, untuk semuanya para siswa diperhatikan. Selanjutnya untuk plat nomor harus tetap dipasang, jangan sampai tidak terpasang. Walaupun siswa memakai baju sekolah, plat nomor tidak terpasang, apalagi knalpot bising, pas saat lewat di depan petugas, tadinya petugas tidak akan niat untuk menyetop siswa, tapi karena terlihat pelanggaran kasat mata pasti akan di-stop, pasti. Karena yang saya rasakan pernah di lalu lintas, berarti begitu lihat pelanggaran sekecil apapun nggak akan mungkin polisi diam saja, pasti minimal akan melakukan penyetopan, pemeriksaan. Dari pemeriksaan merembet nantinya akan ditanyakan surat izin mengemudi, terus ada enggak, sampai kenapa plat nomor tidak dipasang, akan ditanyakan STNK-nya, dan yang terakhir pasti akan ditanyakan knalpot, kenapa sampai diganti, nanti merembet. Itu dendanya nanti kalau tilang itu ada pasal SIM, dicantumkan pasal STNK, bisa dicantumkan pasal knalpot, dicantumkan. Nanti kasihan kepada orang tua yang harus nanti berurusan ngurus STNK sampai kemana, ke Polres Majalengka kalau di wilayah Sukahaji, ya lumayan nanti dendanya. Jadi untuk para siswa tolong untuk kesadaran pengertian lalu lintas, andai kan terjadi sampai seperti itu, tapi yang repot juga orang tua ya. Selanjutnya untuk masih muda anak-anak, biasanya kalau siswa masih labil itu emosinya masih tinggi. Kalau naik motor pengennya kebut terus. Nah, biasanya pas belokan bukan dikurangi gigi atau kurangi gas, malah tancap gas, gaya. Nah, akibatnya kan fatal. Karena kecelakaan lalu lintas hampir didominasi oleh usia-usia produktif. Usia produktif yaitu antara 35 ke bawah. Rata-rata yang banyak itu dari usia-usia remaja yang banyak yang ditemukan kalau pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di jalan. Karena paling banyak pelanggaran itu adalah anak-anak remaja, berboncengan tidak pakai helm, kondisi kendaraan motor biasanya trundul gitu kalau dia tidak dilengkapi. Ya, jadi ya salah satunya tadi pelanggaran yang
seusia masih siswa itu usianya masih labil, emosinya masih tinggi, kalau naik motor biasanya pengennya ngebut aja. Terus kan kadang ada juga para siswa mungkin kalau naik motor, kondisi lagi mengendarai kendaraan motor, ada yang menggunakan HP. Itu udah dilarang karena apa? Akan mengganggu konsentrasi. Jadi konsentrasi lagi di jalan, malah konsentrasi ngetik SMS atau ngetik WA itu tidak tahu di depannya ada kendaraan atau ada yang menyeberang. Terjadilah laka lantas. Salah satu penyebab pelanggaran terjadinya laka lantas yaitu dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pelanggaran kadang memakai helm, pelanggaran yang kebut-kebutan, apalagi sampai ada yang boncengan 3, itu udah boleh. Kenapa boncengan 3 nggak boleh? Karena keseimbangan tidak akan terjaga. Aturan boncengan cukup 1 yang di belakang, jangan sampai bertiga naik motor, keseimbangan nggak akan terjaga. Apabila kondisi belok bisa goyang, bisa berakibat fatal untuk para siswa sendiri. Nanti untuk para siswa juga akan diajari yaitu tentang tata cara di jalan, harus memperhatikan nanti suatu saat lampu traffic light di perempatan 3 jalan, nanti ada bila petugas polisi lalu lintas melakukan pengaturan di jalan agar diperhatikan oleh para siswa, entah itu aba-aba stop semua jurusan atau aba-aba stop arah tertentu atau aba-aba jalan dari depan atau jalan dari belakang, nanti para siswa harus memperhatikan. Karena apa? Yang sudah ada kejadian juga di perempatan lampu merah di wilayah Kadipaten, lampu merah mati. Kebetulan saya sendiri waktu itu melakukan pengaturan. Setelah saya kasih petunjuk arah untuk maju, dianya diem aja, malah nggak mau maju, malah dia mundur kayak orang ketakutan, akhirnya diklakson dari belakang. Nah, ini jangan sampai terjadi untuk para siswa semua. Nanti minimal para siswa kalau nanti ada yang diperagakan oleh saya atau sama Bu Nia setelah saya, nanti perhatikan apa ini aba-abanya, petunjuknya apa gitu ya, nanti diperhatikan. Minimal sudah perekaan aja dulu ya, untuk 12 gerakan, tapi pakai peluit 1 dulu biar nanti dimengerti. Udah mengerti, pindah lagi ke gerakan berikutnya. Kalau langsung stop semua jurusan, stop arah tertentu, nah jadi stop semua jurusan biar tahu. Ya, jadi stop semua jurusan, semua. Silakan. Untuk gerakan pertama nanti diperagakan sama Bu Nia. Stop semua jurusan. Nah, untuk para siswa diperhatikan ya, stop semua jurusan berarti semua jurusan dari perempatan baik depan, belakang, kiri atau kanan berhenti semua. Ya, turun dulu. Jangan sampai ada yang maju. Nanti stop semua. Maksudnya suruh berhenti. Nanti biar petugas kepolisian mengambil inisiatif, mengambil mana yang didulukan, entah dari kanan yang harus didulukan atau dari depan. Jadi kalau nanti stop semua jurusan, berhenti semua, jangan stop semua jurusan malah masuk, malah macet nanti di depannya ya. Tadi perhatikan ya, stop semua jurusan, lintas di depan petugas. Apa? Malah menjadi kemacetan nanti. Stop masuk. Jadi minimal ya agar dipercepat biar cepatnya untuk maju sama dengan mengurai kemacetan. Sekarang memperlambat dari arah depan. Nah, salah satunya memperlambat dari arah depan tuh apabila ada kejadian laka lantas, dikasih tahu untuk yang depan untuk memperlambat kecepatan. Jadi perhatikan sama tugas peluit. Soalnya memperlambat dari arah, jadi dari arah depannya, dari arah belakang, perlambat. Titik. Dari arah belakang. Ya, itu
Itulah salah satunya memperlambat dari arah belakang. Jadi perlambat, jangan sampai ngebut. Ya, mungkin ada kejadian atau tempat hajatan biasa seperti itu. Terus apalagi yang sudah stop belakang, depan udah ya seperti itu. Nah, udah. Itulah salah satu gerakan-gerakan yang nanti dimengerti oleh para siswa. Mungkin nanti bisa, kalau dari sini PKS ada yang latih, ya, ada dari Polres ya. Yang ini minimal untuk tambahan para siswa sebelum nanti dari Polres, biasanya dari Diaksa, yang mengajari untuk para siswa siapa yang masuk ke PKS. Untuk ini minimal dari Polsek kita udah memberi pengertian sedikit, gambaran yang bisa dimengerti oleh para siswa. Yang utama seperti yang tadi saya harapkan untuk para siswa, apabila yang rumahnya tidak terjangkau oleh transportasi umum, apabila mengendarai kendaraan bermotor, jangan lupa pakai helm, plat nomor harus dipasang, knalpot jangan bising, terus jangan lupa bawa STNK. Apabila terjadi sesuatu nanti diperhentikan sama petugas, silakan hubungi dari BP biar nanti dijelaskan bahwa yang bersangkutan rumahnya jauh, tidak bisa terjangkau oleh kendaraan umum, jadi menggunakan kendaraan sendiri roda 2. Cukup dari lalu lintas atau ada tambahan mungkin punya yang dari lalu lintas, mungkin yang lupa pasal-pasal gitu, pasal-pasal dicantumkan ya. Atau langsung dari ini aja tambahan sedikit biar siswa mengerti nanti kalau narkoba ya, bahaya narkoba ini malah harusnya kan di sini tata cara tertib berlalu lintas ya, minimal kasih gambaran sedikit tentang narkoba ya, bahaya narkoba. Yang tadi masalah lalu lintas, yang penting siswa mengerti ya, tidak terlalu dalam. Kalau sama saya dijelaskan terlalu dalam nantinya bingung, karena siswa yang penting tahu aturan-aturan, ngerti aja di jalan harus seperti ini, harus tertib berlalu lintas seperti itu. Kalau rambu-rambu penting dulu enggak? Rambu-rambu ada enggak? Ada gambarnya enggak rambu? Enggak ada ya. Udah langsung aja lah. Saya narkoba ya. Nanti dibaca sama gurunya, biasanya dibaca dulu ya. Nanti gurunya baca di sini. Tentang bahaya narkoba, diharapkan para siswa tolong jauhin apa yang dinamakan narkoba. Karena kalau udah siswa terkena masalah narkoba, kedepannya, masa depannya kasihan kepada orang tua dan kepada siswa sendiri. Kalau istilah narkoba biasanya siswa terutama yang suka merokok. Jujur saya punya anak saya dulu waktu masih SMP SMA sama saya tidak ada yang merokok. Saya ancam, saya tegas, karena masa depan anak ada di tangan kita juga sebagai orang tua. Saya bilang ke anak, sportif, jangan sampai ngerokok saat sekolah. Kalau kalian udah bekerja silakan mau merokok habis berapapun juga. Alhamdulillah anak saya nurut semua, tidak ada yang merokok. Sampai sekarang udah bekerja juga, salah satunya ada yang nggak merokok. Kebetulan anak saya yang pertama nurut, bisa nggak merokok, dia bekerja di Jepang di pabrik PT Kutek, pabrik mobil. Dan yang nomor 2 juga nggak merokok, sekarang sama juga jadi kayak dunia, cuma anak saya di Brimob di Resimen 2 Gedung Alam Bogor. Kebetulan sekarang cuti, baru pulang dari Papua, hampir 11 bulan kegiatan di sana. Nah, saya gambarkan seperti ini pada diri saya. Saya memohon kepada siswa juga, kalau bisa jangan sampai masih sekolah merokok. Karena apa? Kewajiban siswa yaitu adalah belajar, menuntut ilmu untuk masa depan, menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya. Kalau anak-anak siswa merokok, ingin coba-coba gimana narkoba, ingin tahu dulu kayak gimana, nanti akibatnya, efeknya bisa ketagihan, kecanduan. Kalau orang udah kecanduan narkoba, susah untuk berhentinya, bisa sakau nanti kalau nggak istilahnya ketemu sama narkoba. Jalan satu-satunya biasanya direhabilitasi nanti. Makanya diharapkan untuk para siswa jauhi hal-hal yang daripada narkoba, karena berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kalau udah kena seperti itu biasanya 4 tahun di penjara. Mau siswa kan enggak. Jadi yang utama siswa harus diutamakan belajar menuntut ilmu setinggi-tingginya dan mencapai cita-cita apa yang diinginkan dan menjadi kebanggaan orang tua. Bisa dibanggakan sama orang tua, anak saya harus berhasil, harus seperti itu ya. Nanti di sini dibacakan sama Ibu Nia yaitu tentang pengertian narkoba ya. Saya kira cukup dari saya. Dilanjutkan sama Ibu Nia, baca aja yang itu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Adik-adik, di sini saya akan membacakan tentang pengertian narkoba. Sebelum saya membacakan tentang pengertian narkoba, di sini kita harus tahu dulu dasarnya, yaitu dasar dan yang pertama itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Yang selanjutnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN dan prekursor narkotika. Kemudian yang terakhir yaitu Peraturan Kepala BNN RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba atau narkotika yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, yaitu tentang pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Kemudian ada narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan bahan sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penularan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi dari semua jenis narkoba yaitu akan dampaknya menimbulkan ketergantungan. Kemudian narkoba atau narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungan atau yang lainnya. Contohnya itu heroin, kokain, dan ganja. Itu dari 3 jenis itu merupakan golongan pertama, hanya sebagai ilmu pengetahuan, tidak untuk digunakan sebagai terapi atau obat lainnya. Kemudian kita beralih ke golongan kedua, yaitu pilihan terakhir untuk terapi. Ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1. Jadi ketergantungannya ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan golongan yang 1, yaitu contohnya morfin dan petidin. Kemudian golongan ketiga yaitu sering untuk digunakan terapi, ketergantungannya lebih ringan seperti kodein. Ya, untuk jenis-jenisnya adik-adik bisa dilihat di Google dari jenis-jenis itu supaya lebih tahu gambarnya ya. Tapi sekali lagi tadi yang dijelaskan, kita mengetahui hanya sebagai ilmu pengetahuan, jangan sampai kita mengetahui untuk ingin coba-coba, karena sekali mencoba tagihan nantinya nggak bisa dihilangkan. Pasti bisa dilihat di Google nanti yang gambar-gambarnya seperti narkoba yang ini kan ganja itu tuh, ganja kayak daun, jadi daunnya itu ganjil biasanya 5, 7. Nah, itu kalau udah ketagihan susah nantinya tuh. Sama yang sering sekarang tuh sabu itu bentuknya kayak bubuk kayak tepung putih gitu. Dan yang rada ini 3 tuh, satunya lagi ekstasi. Bahaya itu ekstasi, bentuknya kayak pil kecil berwarna-warna, karena sekarang kan udah canggih, jadi dibentuk kayak warnanya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, bermacam-macamnya.
Lanjut lagi. Dan dari semua tadi yang disampaikan, mulai dari pengertian, bahaya, dan jenis-jenis serta golongan, itu semuanya ada faktornya. Ya, yang paling pertama yaitu faktor diri sendiri atau pribadi. Jadi jangan sampai kita itu rasa penasaran yang tinggi, yang sampai kita ingin mencoba. Kemudian dari segi diri pribadi itu juga kita jangan nih, jadi harus sebagai rekan-rekan ya, kita harus lebih ini sama teman-teman, sama rekan-rekannya. Jadi apabila melihat rekan-rekan yang cenderung menyendiri, itu kita jangan mentang-mentang dia mah udah biasa sendiri, jangan sampai kita tinggalkan atau jangan sampai kita malah menjauh. Justru kita harus rangkul. Jangan-jangan ya harus diraih, harus dirangkul, harus kita solid gitu, harus kita tanya kenapa ini menyendiri, barangkali ada masalah atau apa, karena ciri-cirinya itu seperti itu, suka menyendiri ya, karena merasa dirinya itu beda dan merasa dirinya itu selalu ketergantungan dengan obat-obatan tersebut. Kemudian dari faktor keluarga juga mempengaruhi ya. Jadi jangan sampai tadi yang disampaikan, untuk anak laki-laki baik perempuan juga jangan sampai selagi kita masa sekolah belajar kita mencoba-coba untuk merokok ya. Jadi merokok itu yaitu sama dengan narkoba, bakal nanti ketagihan. Nah, kita itu dikasih uang jajan itu untuk sekolah, untuk makan, minum, bukan untuk beli merokok ya, beli rokok. Kalaupun adik-adik mau merokok, silakan, asalkan adik-adik sudah bekerja dan sudah mempunyai pendapatan sendiri. Jangan sampai merugikan dan mengecewakan orang tua adik-adik yang telah menyekolahkan tinggi-tinggi untuk menjadi sukses, menjadi orang pintar, orang hebat, berpendidikan. Tapi kita juga sebagai anak harus taat kepada orang tua, harus berbakti, dan kita harus menjadi siswa yang tangguh, ya, gitu, yang teladan, dibanggakan sama orang tua. Ya. Kemudian dari setelah dari diri sendiri, dari keluarga, yaitu faktor kelompok atau sindikat ya. Jadi kita di sekolah jangan berkelompok-kelompok. Nah, kalaupun kita mau berkelompok-kelompok, carilah kelompok-kelompok yang memang orang-orangnya itu bisa untuk kemajuan kita ya, bukan untuk memberi pengaruh yang negatif terhadap kita ya. Meluas dari itu, kita faktornya juga itu faktor lingkungan, di mana di sekolah maupun kita di rumah bermasyarakat. Jadi kita harus memberikan yang positif terhadap lingkungan kita. Jangan sampai kita terjerumus di lingkungan yang negatif, kita malah ikut-ikut negatif ya. Kalau kata peribahasanya itu, kita dekat dengan yang penjual parfum, kita bau parfumnya. Kita dekat dengan penjual asin, kita mencium berbau asinnya. Tapi kita sebagai, kalau diri kita sudah diri yang baik, di keluarga sudah berperilaku baik, di kelompok pun baik, insya Allah kita mendapat positif, menyebarkan positif di lingkungan kita yang ada. Untuk kedepannya ya, sementara ini kita lagi social distancing ya untuk pembelajaran mungkin ini. Jadi adik-adik tetap semangat, jangan sampai kendor ya, jangan sampai males, bete, jangan sampai dikasih kuota ini untuk belajar, during apa segala macam, malah dipakai main game apa segala macam ya. Tuh, mungkin itu tambahannya, kurang lebihnya ya kami di sini menyampaikan supaya adik-adik itu jangan sampai terjerumus di lembah narkoba. Nah, itu tadi yang telah disampaikan dari Polsek Sukahaji, yaitu satu tentang pengertian tata tertib lalu lintas. Memang tidak sampai mendalam sampai pasal yang kira-kira tentang kendaraan roda 4 atau ini pengertiannya yaitu tentang tata tertib lalu lintas untuk siswa yang seperti yang saya tadi sampaikan. Ingat ya, harus menggunakan helm, kendaraan nggak boleh terundur, harus lengkap semuanya, terus tidak boleh kebut-kebutan, yang utama seperti itu. Terus tadi dari dunia pengertian yaitu tentang narkoba, bahaya narkoba,
Jangan sampai intinya para siswa sampai terjerumus ke lembah yang narkotika seperti itu, karena masa depan masih panjang. Kalau udah terjerumus ke narkoba, yang rugi adalah siswa sendiri dan nanti orang tua. Apabila sampai kondisi lagi sekolah ada siswa yang terkena seperti itu, pihak dari sekolahan pasti juga diminta pertanggungjawabannya nanti, terutama kepala sekolah atau BP nanti. Akhirnya kan siswa merugikan untuk siapa? Semuanya kan. Dari sekolah kena, orang tua kena, catatan di kriminalitas ada. Pas saat nanti lulus sekolah mau bikin SKCK udah ada daftar hitam, susah nantinya. Ya, yang penting siswa tugasnya adalah belajar dan belajar, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dan saya dari Polsek Sukahaji berikut rekan-rekan dan Bapak Guru pasti mengharapkan semoga siswa-siswanya itu baik-baik, apa yang diinginkan, dicita-citakan tercapai ya, setinggi-tinggi mungkin. Saya kira mungkin dari Polsek Sukahaji cukup. Saya sebagai Wakapolsek, Dunia dan Pak Bayu selalu mendoakan semoga siswa-siswanya sukses.